Baiklah teman-teman, di kali ini kami dari saya Kaleb Hussein Kaban, NIM 1923050 akan memimpin presentasi dari fenomena El Nino La Nina, yang dimana tujuannya ada presentasi ini adalah merupakan bagian dari tugas besar oceanografi fisika dari grup kelas A. Jadi langsung saja untuk presentasi. Presentasi yang kami bawa pada kali ini adalah tentang El Nino dan La Nina. Oke, anggota dari presentasi kali ini yaitu ada Dharma Afrisandi dengan NIM 119230050 dan saya sendiri Kaleb Hussein Kaban dengan NIM 119230056. Oke, boleh di next. Oke, untuk presentasi kali ini ada 4 poin yang kami akan bahas. Yang pertama itu pengertian dan perbedaan dari El Nino maupun La Nina. Yang kedua tentang proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang ketiga dampak terjadinya di dunia dan Indonesia oleh El Nino dan La Nino. Lanjut El Nino dan La Nina. Baru untuk keempat itu lokasi terdampak di Indonesia akibat dari fenomena ini. Oke, bisa dilanjut. Oke, apa itu El Nino dan La Nina? Jadi ini merupakan fenomena ya teman-teman, fenomena di laut yang dimana itu akan berdampak pada iklim, cuaca ataupun musim yang ada di salah satu negara yang terkena imbasnya seperti Indonesia. Peristiwa El Nino dan La Nina merupakan gejala alam yang tak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dihindari. Jadi ini merupakan gejala yang siklus ya, teman-teman ya, siklus tahunan, yang dimana siklus tahunannya ini pasti akan terus terjadi setiap tahunnya, seperti itu. Oke, bisa dilihat gambar. Ini ada proses terjadinya El Nino dan La Nina. Jadi di sini bisa kita lihat ada siklus dari angin ataupun pergerakan angin di lautan. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dharma Afrisandi, NIM 119230050 dari program studi Teknik Geomatika di kelas Oceanografi Fisika kelas A. Lalu apa yang disebut dengan El Nino dan La Nina? Maka saya akan menjelaskan pengertian dari El Nino. El Nino sendiri adalah fenomena perubahan iklim secara global yang dikabarkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. Nah, El Nino sendiri ini yang sudah dijelaskan tadi merupakan siklus tahunan yang sering terjadi, apalagi di Indonesia yang merupakan daerah dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, El Nino ini terjadinya karena ada pemanasan temperatur air laut di pantai barat Peru, Ekuador, yang menyebabkan gangguan iklim secara global. El Nino datang setiap 2 tahun sampai 7 tahun sekali, yang disebut tadi sebagai siklus tahunan. Kemudian peristiwa ini diawali dari menanasnya air laut di perairan Indonesia, yang kemudian bergerak ke arah timur menyusuri ekuator menuju pantai barat. Jadi El Nino sendiri ini merupakan sebuah fenomena yang termasuk ke penyimpangan iklim ya, karena di mana yang bisa mengakibatkan pemanasan global secara berlebihan, seperti dampaknya itu bisa kemarau, perpanjangan, kekeringan, dan segala lainnya. Yang nanti juga bisa berdampak ke kebakaran hutan, kemudian bisa berdampak juga ke beberapa bencana lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses El Nino. Nah, dalam gambar maupun penjelasan bisa dilihat bahwa proses El Nino itu terjadi karena ada peningkatan suhu di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Nah, kemudian karena pemanasan suhu ini mendorong pembentukan awan dan peningkatan curah hujan.
Kemudian bagian barat Sumatera Pasifik itu mengalami peningkatan tekanan udara. Kalau kita lihat dari gambar, itu di bagian Pasifik, bagian timur dan tengah, dari sekitar sini. Nah, itu dia akan mengalami kenaikan suhu atau peningkatan suhu, yang kemudian ini akan mendorong pembentukan awan dan peningkatan curah hujan di atasnya. Di sini. Kemudian di bagian ini Samudra Pasifik akan mengalami peningkatan tekanan udara. Nah, kemudian ciri-ciri El Nino. Ciri-ciri El Nino sendiri itu meningkatnya suhu muka laut di kawasan Pasifik secara berkala, meningkatnya perbedaan tekanan udara antara Darwin dan Tahiti, kemudian akibat dampak dari El Nino sendiri itu ada fenomena El Nino berpengaruh kuat terhadap iklim di Indonesia, berkurangnya curah hujan dan kemarau panjang yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada gambar di sini El Nino yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, mungkin bisa dilihat di sini gambar-gambar bagaimana El Nino yang berdampak di Indonesia. Oke, next. Kemudian La Nina. Nah, setelah kita mengetahui apa itu El Nino, La Nina adalah merupakan fenomena yang kebalikan atau berlawanan dengan El Nino, yang menyebabkan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Pada proses terjadinya La Nina, itu merupakan perjalanan air laut yang panas ke barat akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya Indonesia berubah ke bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak ke Indonesia. Air laut panas menuju arah barat tersebut. Oke, maaf. Nah, pada akhirnya sampai di Indonesia yang bertekanan dingin sehingga seluruh angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Indonesia bergerak menuju Indonesia. Nah, La Nina sendiri itu kebalikan dari El Nino. Jadi kalau misalnya La Nina, El Nino itu berdampak kepada kayak dampaknya mungkin kemarau atau kekeringan berkepanjangan atau panas lah, istilahnya itu peningkatan suhu. Nah, kalau ini tuh kebalikannya. Jadi dampaknya itu bisa kayak curah hujan yang tinggi, yang bisa menyebabkan banjir, kemudian bisa menyebabkan bencana lainnya, longsor, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Caleb. Oke, selanjutnya terkait proses La Nina. Nah, jadi di proses La Nina ini tetap merupakan satu siklus dari pergerakan samudra ya. Jadi di sini adanya penguatan angin di Samudra Pasifik. Jadi lanjut masa air hanya hangat terbawa ke arah Pasifik Barat dalam jumlah yang lebih banyak. Baru terjadilah upwelling, yaitu masa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas menggantikan masa air hangat. Jadi bisa kita lihat dari gambar, kalau misalnya ini ada kekuatan dari penguatan pada anginnya ya dari Samudra Pasifik di sini. Jadi masa air yang dibawa ini di bagian ini kan merupakan angin air dari laut, karena angin yang disebabkan oleh angin itu yang pergerakannya itu dia itu masa airnya itu hangat. Nanti terbawa itu ke arah Pasifik Barat dalam jumlah yang banyak. Jadi pergerakannya itu membawa masa air yang hangat dengan jumlah yang banyak. Nanti akan terjadi juga kejadian upwelling, yaitu masa air dingin Pasifik Timur bergerak ke atas menggantikan masa air yang hangat. Nah, itu jadi diikuti oleh siklus dari upwelling-nya. Jadi ada penguatan pada anginnya, baru ada masa air yang hangat dibawa ke arah Pasifik Barat, lalu ada siklus upwelling, di mana masa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas menggantikan masa air hangat. Ya, itu merupakan proses upwelling.
Oke, bisa dilanjut. Oke, di sini, untuk di bagian sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri La Nina dan akibat dari La Nina. Ciri-ciri La Nina, pertama berawal dari melemahnya El Niño, sehingga air laut yang panas di pantai Peru dan Ekuador bergerak ke arah barat dan suhu air laut di daerah itu berubah ke kondisi semula dingin. Baru kembalinya kondisi ke keadaan normal setelah terjadinya El Niño. Jadi, seperti yang telah disebutkan tadi bahwasanya La Nina itu La La Nina La Nina itu, berkebalikan dengan El Niño, di mana El Niño tadi itu akan menyebabkan, kemarau maupun jadi La Nina ini akan menyebabkan, siklus yang berlawanan. Jadi ada curah hujan yang cukup tinggi di La Nina ini. Jadi, lanjutannya ini, itu mengubah mengubah siklusnya dari El Niño ke La Nina. Jadi seperti itu, nanti bakalan ada perubahan kondisi di mana dari ada transisi antara El Niño dan La Nina. Nanti akan terjadi keadaan normal juga. Nah, akibat La Nina. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu angin tersebut menyebabkan hujan lebat berkurangnya, eee, angin tersebut menyebabkan hujan lebat hujan lebat. Nah, ini agak typo ya, berkurangnya curah hujan agak typo, itu salah. Yang kedua tentang hujan lebat, nah itu tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, nanti, kalau misalnya, intensitas hujannya terlalu tinggi, nanti bisa menyebabkan juga banjir, baru bisa juga diikuti dengan longsor. Itu merupakan kemungkinan terburuk dari fenomena La Nina ini. Ya, seperti itu, boleh dilanjut. Ya, selanjutnya, dampak terjadinya di dunia. Fenomena El Niño dan La Nina yang merupakan sebuah penyimpangan iklim ini tentu akan memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh manusia. Salah satu dampak yang jelas dari El Niño adalah ketika berlangsungnya musim kemarau. Sedangkan ketika La Nina, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Hal ini mampu menimbulkan banjir yang parah akibat curah hujan yang tinggi. Kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap berkepanjangan, bahkan ancaman kabut asap itu bisa sampai ke negara lainnya. Jadi bisa kita lihat gambar itu ada titik-titik di mana, misalnya di bagian kiri La Nina ini, titik-titik yang warnanya biru ini, dia itu kawasannya itu, wet atau cold, maksudnya ada kawasan yang dingin ya. Baru yang, warnanya coklat ini, agak kecoklatan ini, itu bagian yang, karena proses itu jadi, bagian daerahnya itu panas, seperti itu. Jadi bisa dilihat titik-titik ini, di mana aja bagiannya, baru untuk El Niño juga sama seperti itu, namun lebih banyak, yang dry-nya, yang keringnya, yang, kemaraunya daripada wet-nya. Beda sama La Nina banyakan yang, wet-nya atau karena musim penghujan, ada banyak, pengaruh ke curah hujan yang tinggi, jadi banyak titik di mana, ada curah hujan yang tinggi ya di bagian La Nina. Jadi bisa kita lihat dari gambar bahwasanya, dunia juga akan menerima dampak dari fenomena El Niño dan La Nina di titik-titik, yang merupakan arah pergerakan dari fenomena tersebut. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ini, terkait tentang apa sih dampak fenomena dari El Niño dan La Nina di Indonesia secara khusus. Ya, untuk, El Niño, dampak, positifnya
karena kita akan bagikan dua ya, positif dan negatif. Jadi untuk yang positif itu masuknya ikan tuna yang berada di Samudra Hindia ke selatan Indonesia. Nah, ini merupakan keuntungan buat Indonesia karena pergerakan dari ikan tuna itu akan eh, jalurnya itu melewati Samudra Hindia bagian selatannya Indonesia. Jadi bisa merupakan keuntungan bagi Indonesia. Namun ada juga dampak negatifnya yang cukup banyak. Yang pertama ada kemarau panjang, kedua kekeringan pada aspek pertanian hingga gagal panen, ketiga kelangkaan air di sejumlah wilayah. Baru ada bahaya bencana seperti kebakaran maupun longsor. Ya seperti yang setelah disebutkan sebelumnya itu El Nino itu bakalan menurunkan curah hujan ya. Jadi curah hujannya itu rendah ya. Jadi menyebabkan kemarau panjang dan beberapa bencana yang bisa didatangkan ke wilayah-wilayah yang ada. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah dampak fenomena El Nino dan La Nina yang terjadi di Indonesia secara khusus. Nah, untuk El Nino tadi sudah dijelaskan, kemudian La Nina. Dampak positifnya itu produktivitas pertanian akan tercukupi dengan banyaknya air, kemudian pemanfaatan pada budidaya ikan air tawar. Nah, dari dua contoh dampak positif ini tentu akan menguntungkan bagi daerah Indonesia. Seperti contohnya produktivitas pertanian. Di Indonesia sendiri kan banyak sekali produsen pertanian atau industri pertanian yang memang kalau terjadinya La Nina pasti cukup dari banyaknya air akibat hujan yang curah hujannya cukup tinggi. Kemudian penempatan pada budaya ikan air tawar juga masih berkaitan dengan air atau curah hujan yang diakibatkan oleh terjadinya La Nina. Kemudian dampak negatif, ada hujan lebat sampai banjir. Tentu kita tahu akibat curah hujan yang sangat tinggi dan berlebihan akan mengakibatkan bencana banjir. Mungkin bisa terjadinya meluap di aliran air sungai atau di danau dan lainnya. Kemudian ada bencana longsor, akibat juga dari curah hujan yang sangat tinggi, sehingga mengubah bentuk dari lahan atau tanah yang akan mengakibatkan longsor. Next. Kemudian ada lokasi-lokasi di mana terdampak di Indonesia. Ini terdampak baik di El Nino maupun La Nina. Dari yang terlihat di sini, ada beberapa lokasi dan provinsi. Nah, yang di El Nino ada di Sumatera Selatan, di Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada di Aceh, untuk yang La Nina ada di Aceh, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian pesisir barat, kemudian ada Bangka Belitung bagian utara, Banten bagian selatan, Jawa Barat, kemudian sebagian dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Mungkin dari bisa kita lihat lokasi terdampak Indonesia ini hampir seluruh dari Indonesia memiliki dampak dari El Nino dan La Nina. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan untuk di bagian ini saya akan menjelaskan tentang karena tadi kita udah tahu nih apa nih pengertian dari El Nino dan La Nina, proses terjadinya, apa dampak-dampak yang ditimbulkan di satu wilayah maupun di dunia. Jadi ada pentingnya juga kami membahas tentang mengurangi resiko dari kerugian harta benda dan korban jiwa. Dengan kata lain, kita bisa bilang sebagai mitigasi di daerah-daerah yang terdampak cukup besar akibat fenomena El Nino dan La Nina. Jadi untuk di bagian El Nino, karena El Nino tadi yang kemarau, jadi manusia itu harus lebih bijak lah untuk menghemat penggunaan air. Baru mendaur ulang air dan menyimpan air dengan sumur resapan saat musim hujan. Jadi sebelum memasuki terjadinya El Nino di satu wilayah di Indonesia, jadi masyarakat harus bijaksana juga dalam menghemat penggunaan air. Yang sebelum masa El Nino juga datang, jadi udah harus hemat penggunaan air, baru bisa mendaur ulang air
Misalnya mendaur ulang air sungai untuk misalnya untuk jadi air untuk peternakan atau minuman peternakan, gimana mengolahnya, mendaur ulangnya supaya menjadi kualitas yang juga cukup baik dipakai. Baru dan menyimpan air dengan sumur resapan saat musim hujan. Tentu ini harus menjadi langkah yang bijaksana juga dalam penyimpanan air dalam sumur resapan saat sebelum El Nino terjadi. Baru untuk fenomena di La Nina, jadi karena La Nina itu tadi karena curah hujannya tinggi akan menyebabkan banjir, jadi pemerintah harus mendata tentang titik-titik rawan bahaya bencana dari La Nina ini. Kan tadi udah disebutkan ya beberapa bencana yang terjadi di La Nina. Lalu masyarakat harus memberikan pemahaman tentang tanda-tanda akan datangnya longsor akibat intensitas air hujan tinggi. Nah, jadi masyarakat juga harus diberikan beberapa pemahaman tentang longsor akibat intensitas air yang tinggi. Baru di sini mempersiapkan lokasi pengungsian. Jadi karena banjir dan kita sadar bahwa Indonesia itu pasti dia akan luput dari banjir karena memang merupakan hampir seluruhnya wilayah yang tropis dan datarannya juga rendah, jadi pasti akan terjadi banjir di titik-titik beberapa, jadi perlu ada pengungsian juga. Baru sungai dan kali keruk, masyarakat sekitar sungai juga diberikan sosialisasi agar tidak membuang sampah sungai. Jadi karena memang intensitas air yang besar akibat hujan yang lebat oleh fenomena ini, jadi harus ada kebijaksanaan oleh setiap orang untuk melakukan ini, untuk tidak melakukan membuang sampah ke sungai. Oke, saya lanjut. Oke, bisa di next. Jadi ini ada beberapa referensi yang kita ambil ya dari referensi di esai yang kita bawa baru di presentasi kali ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih teman-teman yang untuk partisipasi dan menonton video kami ini. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua.